Katanya mouse ini merupakan pesaing baru untuk mouse legend Logitech G102. Apa bener? Selamat datang di channel SM Media dan gua Al yang kayaknya bakal ngegantiin Aldi dulu untuk beberapa waktu ke depan. So, gua harap pembawaan dan info yang gue berikan ke kalian bisa dimengerti lah. Ya, intermezzo dulu. Buat kalian yang sering nontonin ST juga kayaknya udah gak asing sama gua. Gue merupakan anak magang di ST Media. Ya, biasanya gue suka nyempil di video yang lain gitu kan. By the way, gue juga punya kanal YouTube sendiri yang isi kontennya kurang lebih sama kayak si Aldi. So, kalau kalian tertarik bisa cek juga channel gue, linknya ada di bawah. Dan kali ini di Studio ST baru aja kedapatan sebuah mouse gaming budget dari Corsair nih, yaitu Corsair Qatar Pro. Ya sebenarnya nggak baru-baru juga sih, udah hampir sekitar seminggu atau 2 mingguan kayaknya mouse ini datang. By the way, mouse ini dijual dengan harga 250.000 yang gua rasa bisa bersaing dengan mouse budget lainnya. So, apa aja sih spesifikasi dari mouse ini? Langsung aja kita bahas. Pertama, gue akan bahas perihal desainnya dulu. Pertama kali gue liat mouse ini, desainnya memiliki bentuk yang menurut gue juga mendekati G102 atau G304. Bentuk sisi kanan dan kirinya sih sama, jadi bisa dibilang mouse ini ambidextrous lah. Buat bahan dari mouse ini menggunakan bahan matte gitu, dan emang cukup kerasa plastiknya. Tapi bisa dimaklumi karena Corsair juga kayaknya mau press mouse ini biar bisa ramah di dompet kita gitu kan. Untuk feel megangnya sih mouse ini menurut gue udah bagus dan enak untuk digenggam. Di sisi mouse-nya kita bakal nemuin corak segitiga gitu yang kalau dilihat mirip Corsair Harpoon. Jadi pada saat kita megang mouse-nya nggak terlalu flat banget lah ya rasanya. Kita jadi bisa nyari posisi yang PW juga buat megang mouse yang satu ini. Untuk gripnya sendiri gue lebih nyaman di palm grip, tapi untuk claw dan fingertip sendiri gue rasa juga masih bisa masuk lah ya. Dan yang gue suka dari mouse ini adalah mouse ini tuh nggak ninggalin semacam sidik jari atau keringet gitu di permukaan mouse-nya. Karena menggunakan bahan matte juga, jadi buat lu gamer yang kalau main game tangannya suka keringetan, kayaknya nggak perlu terlalu khawatir untuk masalah ini. Untuk sensor yang digunain, sorry banget, gue nggak tahu mouse ini pakai sensor apa. Karena Corsair sendiri pun juga nggak nyantumin ini sensor apaan gitu kan. Yang pasti mouse ini menggunakan optical sensor. Polling rate-nya pas gua tes di Zowie Red Checker juga bisa nyentuh sampai 1000 Hz. Meskipun naik turun gitu. Dan juga DPI-nya bisa sampai 12.400. Ya dari apa yang gua rasain, 12.000 tuh jadi terasa agak mubazir aja. Karena jujur aja gue sukanya tuh set di low DPI gitu kan. Kayak di 400 atau 800 DPI. Dan juga gue nggak tahu sih skenario macam apa sampai membutuhkan 12.000 DPI. Ya kalau kalian tahu bisa komen aja di bawah. Untuk urusan pencahayaan, mouse ini terbilang gak neko-neko karena cahayanya di sini hanya berada pada sisi scroll wheel-nya aja yang berfungsi sebagai indikator DPI dan juga RGB lighting effect yang bisa di custom pada software yang udah disediain. Dan untuk scroll wheel-nya sendiri, feel yang gue rasakan juga cukup enak. Sensasinya pun cukup smooth, di bagian tengahnya juga sudah dilapisi karet yang kalau dilihat secara detail, mouse ini memiliki tekstur segitiga-segitiga yang sama kayak sisi sampingnya. Ya, geser ke bawah sedikit terdapat tombol DPI yang berbentuk segi 6 yang menurut gua penempatannya udah cukup pas lah ya. Feel klik dari mouse ini cukup asik, travel distance dari mouse ini juga nggak terlalu dalam. Tombol kanan dan kiri kerasa selaras, tapi emang suara yang dihasilkan kerasa agak berbeda. Begitupun dengan side buttonnya, feel-nya sih emang kerasa biasa aja, tapi bentuk side buttonnya ini udah cukup bagus. Karena dari segi desain dan penempatannya itu nggak ngeganggu tangan kita pada saat kita megang mouse yang satu ini. Mouse ini menggunakan konektivitas USB versi 2 yang dari segi desain plugnya menurut gua agak oversize aja. Meskipun emang desain yang diberikan oleh Corsair juga mantap, tapi ya menurut gua agak kerasa maksa banget. Kabel sendiri masih menggunakan kabel karet gitu, yang menurut gua kurang bagus aja. Ya kalian bisa lihat kalau misalnya kabel dari mouse ini tuh rada kaku dan juga kerasa tipis banget. Well, gue berasumsi kalau misalnya Corsair emang sengaja bikin kabel kayak gini buat ngurangin berat dari mouse-nya. Dan hitung-hitung untuk ngurangin biaya produksi lah ya. Dan untuk panjangnya sendiri mungkin sekitar 1,8 sampai 2 meteran. Karena di kotaknya sendiri nggak dicantumin panjang dari mouse ini. Ngebahas berat, mouse ini diklaim Corsair memiliki berat di 69 gram. Jadi ini masih termasuk mouse lightweight tanpa bentuknya yang harus bolong-bolong. Jadi ini bisa jadi opsi menarik buat lo yang lagi nyari mouse enteng tapi nggak terlalu suka sama bentuk yang bolong-bolong. Iya, jadi mirip kayak Razer Viper lah ya.
Di bagian bawah mouse ini terdapat 3 feet yang ukurannya nggak pelit. Jadi buat lo yang pakai mouse ini pada permukaan yang kurang bagus, masih rada tertolong dengan feet ini. Tapi gue tetap menyarankan untuk pakai mouse ini dalam merek apapun ya, untuk menggunakan mousepad aja, agar gak merusak bagian feetnya tadi. Karena dari yang gue alami, nanti bagian feetnya bakal baret-baret gitu, yang ngebikin ngurangin performa dari sensor mouse-nya. Dan untuk bermain game gak banyak game yang gue mainin. Untuk sekarang gue lagi main game Valorant dan juga Genshin Impact. So gue bakal ngasih experience gue pada saat bermain kedua game ini aja. Untuk di Valorant pergerakan tangan gue cukup smooth dengan DPI sekitar 400-800. Ya karena ini mouse enteng, tangan gue gak perlu terlalu banyak mengeluarkan tenaga untuk gerakin mouse ini. Ya gue sih kalau main juga gak lama-lama amat, palingan di sekitar 2 jaman aja. Selama itu juga gue gak ada komplain buat mouse ini. Mau dari segi performa atau kenyamanan, mouse ini untuk di tangan gue udah cukup pas lah ya. Untuk di Genshin Impact jujur aja gue main game ini bisa lebih dari 3 jaman. Tapi karena ini bukan game yang membutuhkan presisi sensor yang tinggi, jadi mouse ini fine-fine aja buat gue. Dan terakhir untuk urusan software, gue suka banget dengan brand-brand yang udah internasional semacam Corsair. Karena mereka memperhatikan banget untuk urusan software peripheral mereka. Jadi Corsair udah nyediain satu software induk yang bernama iShoe. Ya terserah lah kalian mau nyebutnya gimana. Dimana di software ini kita bisa set semua peripheral Corsair kita dalam satu software aja. Ya jadi bisa lebih dipermudah untuk urusan software peripheral mereka. Di dalam software kita bakal nemuin banyak opsi pengaturan untuk set mouse ini. Kayak set makro, lighting effect, DPI, dan juga performance dari sensor mouse-nya. Dan gue suka banget dengan lighting effect pada peripheral semacam Corsair. Karena kalau kita pakai full set peripheralnya, mau itu mouse, headset, keyboard, dan lain semacamnya, kita bakal jadi bisa nge-sync warnanya menjadi satu tema gitu. Ya karena gue masih baru juga megang gear mahal-mahal kayak gini, menurut gue jadi cukup asik aja. Itu dia sedikit pembahasan yang bisa gue berikan ke kalian ya. Gue harap kalian bisa ngerti sama apa yang gue jelasin. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe buat kalian yang belum. Follow juga Instagram kita di @stmedia dan juga subscribe ke second channel kita di ST Kurikuler yang kontennya nggak tahu kapan muncul lagi. Join juga program membership kita buat kalian yang mau ngedukung kita secara finansial dengan cara klik tombol join atau gabung di bawah. Ya itu aja, gua Al di belakang kamera Dasku Vito dan sampai jumpa di lain kesempatan. Ciao. Ciao. Untuk yang menurut gua mirip sama G102 atau G30. Berfungsi sebagai indikator DPI dan juga RGB lighting effect yang biasanya kok yang biasanya sih? Kok kayak action. Mouse ini menggunakan konektivitas UFC. Gue lagi main game Valorant dan juga Genshin Impact. So gue bakal ngasih experience gue pada saat bermain